Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Putri Yusra Haliza, yang kedua ada Angga Tamara, yang ketiga ada Maharani Renika Putri, dan yang keempat ada Auta Sintasara. Di video tutorial ini, kami akan membahas cara membuat makalah di Microsoft Word. Semoga teman-teman dapat memahami dan bisa membuat makalah setelah menonton video tutorial ini. Nah, langkah pertama dalam membuat makalah adalah dengan mempersiapkan dokumen baru. Buka Microsoft Word, kemudian pilih opsi dokumen baru. Lalu, selanjutnya kita pilih blank dokumen. Nah, untuk mengatur margin, kita ke tab layout, kemudian margin, kemudian pilih custom margin. Di situ kita buat untuk atasnya 4 cm, lalu untuk kirinya kita juga buat 4 cm, lalu untuk bawahnya kita buat 3 cm, dan untuk kanannya kita juga buat 3 cm. Kemudian klik OK. Untuk mengatur page size, kita ke tab layout, lalu size, kemudian biasa pakai yang A4. Nah, untuk membuat cover, kita terlebih dahulu membuat judul. Pertama, kita pilih fontnya yaitu Times New Roman, lalu pilih bold, dan pilih ukuran fontnya 16. Kemudian, kita pilih rata tengah. Nah, ini contoh judulnya itu laporan Microsoft Word. Di bawah judul kita bisa membuat tujuan penulisan laporan, itu kita biasa pakai ukuran fontnya 12, lalu tidak pakai bold. Ini contoh tujuannya itu diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data. Nah, di bawahnya itu kita akan memasukkan gambar logo universitas, itu ke tab Insert, lalu pilih Picture, dan pilih This Device. Pilihlah gambar yang ingin dicantumkan, lalu pilih Insert. Sesuaikan ukuran logonya, dan jangan lupa ditaruh di tengah. Untuk di bawah logonya itu ditulis disusun oleh, kemudian di bawahnya tulislah nama kelompoknya. Contohnya kelompok kami itu kelompok 2, jadinya disusun oleh kelompok 2. Lanjut membuat list nama kelompok, itu pertama ke paragraf, lalu klik numbering, lalu pilih yang 1, 2, 3. Tulislah nama kelompok kalian. Setelah itu, susunlah semuanya jadi rata tengah. Lanjut di bawahnya, tulislah program studinya, kemudian nama fakultas, nama universitas, dan tahun dibuat makalah. Kemudian semuanya di rata tengah, dan jangan lupa di bold. Nah, sudah selesai cover makalahnya. Lanjut kita buat kata pengantar. Tulis dulu judulnya kata pengantar, lalu di rata tengah. Kemudian buatlah kata pengantarnya seperti ini contohnya. Untuk paragraf 1 itu berisi tentang puji dan syukur. Kemudian untuk paragraf 2-nya itu berisi tujuan makalahnya. Kemudian untuk paragraf 3-nya itu berisi tentang ucapan terima kasih. Dan yang paragraf keempat itu permintaan kritik dan saran. Semuanya itu dibuat menjadi spasi 1,5.
Untuk paragraf kedua bisa menjorok ke dalam, paragraf ketiga juga bisa menjorok ke dalam, dan paragraf keempat juga. Kemudian buatlah tanggal dan tempat di mana makalah tersebut dibuat. Seperti ini, Medan, tanggal 23 September tahun 2023. Kemudian nama penulisnya yaitu kelompok 2. Kemudian buatlah menjadi rata kanan. Sudah selesai untuk kata pengantar. Cara menggunakan heading untuk membuat judul dan subjudul. Untuk membuat judul dan subjudul menggunakan heading di Microsoft Word, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Buka dokumen Microsoft Word yang ingin Anda edit. Pilih teks yang ingin Anda buat sebagai judul atau subjudul. Misalnya, jika Anda ingin membuat judul dokumen, pilih teks yang akan menjadi judul. Di atas jendela Word, Anda akan melihat tab Home. Klik pada tab tersebut. Di dalam tab Home, Anda akan melihat grup Style di sini. Anda akan menemukan daftar gaya teks yang tersedia, termasuk gaya heading 1, heading 2, dan seterusnya. Klik pada salah satu gaya heading yang sesuai untuk teks yang Anda pilih. Misalnya, jika itu adalah judul utama, pilih heading 1. Teks yang Anda pilih akan segera berubah menjadi judul dengan gaya heading yang Anda pilih. Ini akan membuat teks tersebut terlihat berbeda dan menonjol dari teks biasa di dokumen. Untuk membuat subjudul, Anda dapat memilih teks yang akan menjadi subjudul, lalu pilih gaya heading yang sesuai seperti heading 2 atau heading 3, tergantung pada tingkat yang Anda inginkan. Selanjutnya, cara membuat daftar isi secara otomatis. Setelah Anda memiliki judul dan subjudul yang diformat dengan gaya heading, pindahkan kursor ke tempat di dokumen Anda di mana Anda ingin menambahkan daftar isi. Pergi ke tab References. Di dalam tab References, Anda akan menemukan grup Table of Contents. Klik pada tombol Table of Contents. Anda akan melihat beberapa pilihan gaya daftar isi yang tersedia. Pilih salah satu gaya yang sesuai dengan preferensi Anda atau sesuaikan pengaturan dengan mengklik daftar isi custom. Untuk lebih banyak opsi, setelah Anda memilih gaya daftar isi, Word akan secara otomatis membuat daftar isi berdasarkan gaya heading yang telah Anda gunakan sebelumnya dalam dokumen. Ini akan mencakup judul-judul dan subjudul dengan nomor halaman yang sesuai. Jika Anda menambahkan atau mengubah teks dengan gaya heading di dokumen Anda dapat memperbarui daftar isi secara otomatis dengan mengklik tombol Update Contents yang muncul ketika Anda memilih daftar isi. Langsung aja nih yang ke tips pertama. Itu ada memberi nomor di setiap halaman. Pertama-tama, klik Insert, lalu Page Number. Setelah itu, klik Format, pilih nomor Romawi, dan kemudian kita okekan. Setelah itu, klik 2 di baris terakhir. Yang kedua, pilih page number lagi, lalu button, dan kita pilih nomor 2. Secara otomatis, nomor Romawinya sudah ada di setiap halaman. Kemudian kita hapus halaman pertama untuk nomornya, dan kita klik Different First Page,
kemudian kita hapus nomor Romawinya, secara otomatis di halaman pertama nomor Romawinya sudah hilang. Tapi di halaman kedua dan seterusnya nomor Romawinya masih berurutan seperti ini. I2, I3, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya membuat halaman yang berbeda. Yang awalnya Romawi, kemudian kita ganti menjadi angka 1, 2, 3. Di sini halaman keempat, kita menggunakan nomor Romawi. Terakhir, dan kemudian di bab 1 pendahuluan, kita menggunakan angka 1, 2, 3. Sampai seterusnya, sampai terakhir daftar pustaka. Di sini terlihat bab 1, masih menggunakan angka Romawi. Jadi langsung aja kita ubah. Pertama-tama, kita ke halaman terakhir yang menggunakan nomor Romawi. Setelah itu, pilih page layout, lalu klik breaks, kemudian continuous, ada jeda atau spasi, kemudian kita hapus dan kita klik di baris terakhir. Di sini sudah ada pembedaan di section 1 sama section 2. Berarti kita bisa ganti halaman di section 2-nya. Kemudian di bab 1 ini masih menggunakan nomor Romawi. Kita ganti ke angka, pilih page number, kemudian format. Kita pilih angka 1, 2, 3 dan kita mulai dari angka 1. Secara otomatis ini akan terganti. Kalau misalnya ini kalian dimulai dari angka 2, kalian bisa ganti menggunakan atau memulai dengan angka 0. Jadi, nanti secara otomatis menjadi angka 1. Bab 1 di sini sudah mulai menjadi angka 1, 2, dan seterusnya sampai daftar pustaka. Sekarang kita akan membuat daftar pustaka. Pertama, masuk ke reference, kemudian pilih insert citation, lalu add new source. Di sini ada pilihan untuk buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Misalnya ini pilih jurnal artikel. Kemudian, masukkan nama autornya. Ini ada contoh nama autornya, atau kita bisa langsung edit. Di sini kita bisa masukkan nama autornya dari nama depan, belakang, dan tengahnya. Ini misalnya nama autornya adalah Auta Sintasara. Kemudian klik add. Kemudian jika nama penulisnya ada 2, silahkan masukkan saja kembali. Seperti ini contohnya Angga Tamara. Lalu klik add kembali. Kemudian setelah itu klik OK. Setelah itu namanya sudah masuk di author. Kemudian kita bisa masukkan judul dari jurnalnya. Seperti contohnya cara membuat makalah di Microsoft Word. Setelah itu masukkan nama jurnalnya. Contohnya dari Akademia. Kemudian masukkan tahun terbit jurnalnya, lalu halaman berapa yang dikutip. Setelah semuanya, klik OK. Nah, ini sudah masuk, langsung hapus saja, tidak apa-apa. Kita buat lagi, masuk ke insert citation, lalu add new source. Kali ini kita buat contoh yang untuk buku. Masukkan seperti tadi nama autornya. Contohnya di sini nama autornya Maharani Renika Putri.
Kemudian klik Add. Lalu oke. Setelah itu masukkan judul bukunya. Setelah itu masukkan tahun terbitnya, lalu kotanya, dan juga penerbitnya. Kemudian klik OK. Seperti tadi, ini dihapus saja. Setelah itu, pilih bibliografi, kemudian pilih insert bibliografi, lalu sudah muncul daftar pustakanya. Kita bisa rapihkan dulu untuk jenis fontnya menjadi Times New Roman lagi, dan juga ukuran fontnya menjadi 12.